Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan mengenai jenis dan hapusnya perikatan. Perkenalkan, nama saya Arvika Agustina Sativa Astri, dan rekan saya. Saya Muhammad Fauzan Nugroho dengan NIM 8114222274. Dan saya Nisa Nur Cahyani dengan NIM 8111422287. Saya Raihan Fauzi dengan NIM 81142295. Saya Rizky Febrian dengan NIM 8111422297. Saya Elanti Fatayatun Khairoh dengan NIM 8114222304. Saya Vinay Calarasati dengan NIM 8111422313. Dan saya Yusrana dengan NIM 8111422318. Baik, dalam buku Hukum Perdata Indonesia yang ditulis oleh Profesor Abdul Qadir Muhammad, dijelaskan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi karena peristiwa hukum yang berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, definisi perikatan tidak diatur secara jelas. Namun, dalam ruang lingkup perikatan dapat ditemukan dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian maupun karena undang-undang. Lalu unsur-unsur dalam perikatan meliputi subjek hukum. Subjek perikatan disebut juga sebagai pelaku perikatan. Pelaku perikatan dapat terdiri atas manusia, pribadi, dan dapat juga badan hukum atau persekutuan. Setiap pelaku perikatan yang mengadakan perikatan harus ada kebebasan menyatakan kehendaknya sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada penipuan dari salah satu pihak, dan yang terakhir tidak ada kekhilafan pihak-pihak yang bersangkutan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dalam perikatan, ada pihak yang berhak atas prestasi, dan di bagian lain ada pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi. Untuk pihak yang berhak atas prestasi, dalam hukum perikatan diistilahkan dengan kreditur, sedangkan untuk pihak yang berkewajiban atas prestasi diistilahkan dengan debitur. Selanjutnya, kemudian ada Dwingenrecht. Dwingenrecht merupakan salah satu asas hukum benda yang menjadi landasan dari hukum perdata dan hukum acara perdata. Dwingenrecht berasal dari bahasa Belanda yang berarti hukum wajib yang juga dikenal sebagai imperatif atau bersifat memaksa dan mutlak. Beberapa aturan yang bersifat Dwingenrecht dalam hukum perdata antara lain yang pertama, ada pasal 1266 KUH Perdata, kemudian yang kedua pasal 1267 KUH Perdata, kemudian yang ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Kemudian yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya, ada Regelenrecht. Regelenrecht disebut juga sebagai Anvulenrecht yang dapat diartikan sebagai hukum pelengkap. Hukum ini dapat dikesampingkan apabila para pihak telah membuat aturan sendiri dalam suatu perjanjian. Salah satu contoh dari Regelenrecht di dalam hukum perdata adalah adanya hukum dagang. Berikutnya ada wan prestasi. Wan prestasi diartikan sebagai suatu keadaan di mana seorang debitur atau berhutang tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Hal ini tercantum di dalam pasal 1234 KUH Perdata. Seseorang dinyatakan wan prestasi karena sama sekali tidak memenuhi prestasi. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Berikutnya ada perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disebut juga sebagai onrechtmatige daad.
Perbuatan melawan hukum diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata yang unsur-unsurnya meliputi 1. Adanya suatu perbuatan, 2. Perbuatan itu melawan hukum, 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, 4. Adanya kerugian bagi korban, dan kelima, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Untuk selanjutnya ada unsur-unsur dalam perikatan. Yang pertama ada wenang berbuat. Setiap pihak dalam perikatan harus wenang berbuat menurut hukum dalam mencapai persetujuan, hendak atau ijab kabul. Persetujuan kehendak adalah pernyataan saling memberi dan menerima secara real dalam bentuk tindakan nyata. Pihak yang satu menyatakan memberi sesuatu kepada dan menerima sesuatu dari pihak lain. Dan pihak lain juga menyatakan memberi sesuatu kepada dan menerima sesuatu dari pihak yang satu dengan isi perikatan. Dengan kata lain, persetujuan kehendak atau ijab kabul adalah pernyataan saling memberi dan menerima secara real yang mengikat kedua pihak. Setiap pihak dalam perikatan harus memenuhi syarat-syarat wenang berbuat menurut hukum yang ditentukan oleh undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh. Yang kedua, walaupun belum dewasa, tetapi sudah pernah menikah. Yang ketiga, dalam keadaan sehat akal atau tidak gila. Yang keempat, tidak berada di bawah pengampuan. Yang kelima, memiliki surat kuasa bila mewakili pihak lain. Kemudian objek perikatan. Segala sesuatu yang menjadi objek dalam hubungan hukum dan harus ditunaikan oleh subjek hukum yaitu berupa prestasi. Prestasi dalam hukum perikatan adalah objek perikatan yang diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata, yaitu untuk memberikan suatu tegeven, untuk berbuat sesuatu atau doen, dan untuk tidak berbuat sesuatu atau niat doen. Dalam arti sempit, objek hukum adalah benda yang meliputi barang dan hak. Agar objek perikatan itu sah diperlukan beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, objek itu harus lahir dari perjanjian atau undang-undang. Kemudian objek harus tertentu dan dapat ditentukan. Yang ketiga, objek itu mungkin untuk dilaksanakan, dan selanjutnya objek itu diperbolehkan oleh hukum. Oke, selanjutnya tujuan perikatan. Tujuan pihak-pihak mengadakan perikatan adalah terpenuhinya prestasi bagi kedua belah pihak. Prestasi yang dimaksud harus halal, artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya, jenis-jenis perikatan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama, perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu ada di dalam pasal 1234 dan 1235 KUH Perdata. Yang kedua, perikatan bersyarat ada di dalam pasal 1253 KUH Perdata. Yang ketiga, perikatan dengan ketetapan waktu ada di dalam pasal 1268 KUH Perdata. Yang keempat, perikatan alternatif atau manasuka ada di dalam pasal 1272 KUH Perdata. Yang kelima, perikatan tanggung-menanggung atau solider ada di dalam pasal 1278 KUH Perdata. Yang keenam, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi ada di pasal 1296 KUH Perdata. Dan yang terakhir, perikatan dengan ancaman hukuman ada di dalam pasal 1304 KUH Perdata. Baik, selanjutnya yaitu hapusnya perikatan. Yang pertama yaitu pembayaran. Kemudian yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan. Kemudian yang ketiga, pembaharuan hutang atau novasi. Yang keempat, perjumpaan hutang atau kompensasi. Yang kelima, perjumpaan hutang. Yang keenam, pembebasan hutang. Yang ketujuh, musnahnya barang yang terhutang. Yang kedelapan, pembatalan perjanjian. Yang kesembilan, berlakunya suatu syarat batal. Dan yang kesepuluh, yaitu lewat waktu. Next. Untuk kembali. Untuk contoh kasus dari perikatan ini yaitu adalah Peta Surabaya
PT Surabaya Delta Plaza atau PT SDP. Lalu untuk kronologi kasusnya dimulai dari PT SDP dibuka dan disewakan untuk pertokoan. Lalu PT SDP melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Tarmin. Setelah itu Tarmin tidak pernah memenuhi kewajiban. Pengelola SDP menggugat Tarmin di pengadilan negeri. Kesimpulan, perikatan adalah kesepakatan antara dua pihak di mana salah satu pihak atau kreditor memiliki hak untuk menuntut prestasi atau kewajiban dari pihak lain. Terdapat dua jenis perikatan, yaitu perikatan yang mengikat secara mutlak dan perikatan yang mengikat tergantung pada syarat atau waktu tertentu. Ada beberapa cara hapusnya perikatan, seperti melalui pembebasan, pembatalan, atau berakhirnya waktu yang telah ditentukan. Sekian presentasi dari kelompok 6 tentang jenis dan hapusnya perikatan. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa dicantumkan dalam kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.